Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu di pagi hari ini, di mana Tuhan telah memperkenankan kami untuk kembali bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Tuhan, perkenankan kami, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, izinkan kami untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 5 Oktober 2021, sebagaimana yang dituliskan di Almanak HKBP, tertulis di Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Isinya demikian. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Nampaknya jika kita hanya sekadar membaca nas ini, seolah-olah kita diberikan suatu kepastian bahwa kita di dalam perjalanan atau pergumulan hidup kita sehari-hari, kita akan selalu meraih kesuksesan atau meraih kemenangan tanpa pernah ada kegagalan. Namun perlu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau pahami, kita mau telaah firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu saya yakin apakah saya, aku, kita untuk meyakini atau untuk mengimani firman Tuhan? Saya yakin apakah kita meyakini firman Tuhan itu? Dengan pertanyaan tersebut, kita bukan ingin meragukan kebenaran firman Tuhan atau firman Allah, tetapi dengan pertanyaan yang demikian, kita mau melihat bagaimanakah kita memang percaya kepada Allah, bagaimanakah kita memang percaya kepada firman-Nya yang telah difirmankan bagi kita masing-masing. Sebab acapkali orang atau seringkali orang menganggap bahwa di dalam perjuangan atau pergumulan hidupnya, ketika dia meraih kemenangan, keberhasilan, maka dia mengatakan, saya telah di pihak Tuhan, atau Allah telah berpihak kepada saya. Sementara jika dia mengalami ketidakberhasilan, katakan kegagalan, maka dia juga akan mengatakan bahwa Allah tidak berpihak kepadanya. Allah tidak berpihak kepadaku, kepada saya. Apakah memang demikian? Jika orang lain yang menang, apakah kita mampu mengatakan Allah berpihak kepada mereka? Atau jika kita yang mengalami kegagalan atau kekalahan, apakah orang lain juga mau mengatakan Allah berpihak kepada kita, kepada kamu? Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah itu adalah firman yang penuh dengan kebenaran. Atau kebenaran firman Allah itu adalah memang sangat benar. Namun bagaimana kita untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti dan meyakini, atau dengan cara bagaimanakah kita menguji apakah Allah berpihak kepada kita? Jadi bukan ditanya atau kita tanya Allah berpihak kepada kita,
Tapi yang perlu, yang utama adalah apakah kami berpihak kepada Allah? Apakah saya pribadi telah berpihak kepada Allah? Memang boleh kita mengatakan saya telah berpihak kepada Allah. Namun untuk mengetes keberpihakan kita kepada Allah, kita harus melihat bagaimana kita mau melakukan tugas-tugas kita dalam hal kebenaran. Sebab Allah itu berada di dalam kebenaran. Atau firman Allah itu adalah sifatnya berhubungan dengan kebenaran. Maka ketika kita melakukan yang benar, ketika kita berada di dalam kebenaran, maka kita telah berada di pihak Allah. Jadi jika kita masih belum di dalam kebenaran Allah, di dalam kebenaran firman Allah, maka walaupun kita mengatakan aku berpihak kepada Allah, itu masih belum tentu pasti. Sebab saya katakan tadi bahwa Allah itu adalah berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada yang benar, bukan berpihak kepada ketidakbenaran atau kepalsuan. Maka setiap orang yang berada di dalam kepalsuan atau ketidakbenaran, walaupun dia mengatakan Allah berpihak kepada saya, itu belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu jangan kita pahami secara harafiah atau secara letter-let nas bagi hari ini atau hari ini tentang keberpihakan Allah kepada kita. Maka kita akan selalu merasakan meraih kesuksesan. Jadi dalam hal sukses atau tidak sukses bukan diukur dari segi perjuangan tentang memperhadapkannya kepada keberpihakan Allah. Jangan kita salah memahami, sebab Allah itu berpihak kepada semua. Berpihak kepada semua, tetapi semuanya itu adalah semua orang yang berada di dalam kebenaran. Jadi bukan hanya manusianya, tetapi kebenaran yang dia lakukan, kebenaran yang dia hidupi, disitulah Allah berpihak kepadanya. Maka mari kita tanya diri kita masing-masing, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu memang kebenaran akan selalu nyata, kebenaran akan selalu menang, walaupun kebenaran akan selalu dilawan oleh yang jahat. Kebenaran akan selalu ditantang, bahkan kebenaran tidak pernah diingini oleh si jahat untuk nyata. Namun sekencang apapun, selari apapun larinya kejahatan atau kepalsuan hidup, di akhirnya akan nyata, akan menang kebenaran tersebut. Untuk hal itulah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan dan diharapkan oleh Tuhan untuk kita selalu hidup berada di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Maka marilah kita lakukan pekerjaan kita di dalam kebenaran Allah. Jangan hanya di dalam kebenaran diri sendiri atau kebenaran menurut pemahaman kita secara pribadi, tapi kebenaran yang seturut dengan kehendak Allah. Walaupun kita dilawan, ditantang, atau tidak disukai oleh kejahatan, maka Tuhan akan berpihak kepada kita. Bukan berarti kita tidak berhadapan dengan masalah atau ditantang oleh orang lain, tetapi endingnya adalah, dan akhirnya adalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memampukan dan melayakkan kita untuk meraih kebenaran, untuk meraih kemenangan hidup yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita.
maka sangat perlu selalu kita berikan pertanyaan untuk introspeksi diri. Bagaimanakah saya atau apakah saya telah memihak kepada Allah? Jangan tanya apakah Allah memihak kepadamu. Tentu jika kita semuanya telah berpihak kepada Allah, maka Allah juga akan berpihak kepada kita. Maka kebenaran akan selalu menang. Maka kebenaran akan selalu membuahkan sukacita bagi kita. Oleh sebab itu, hiduplah selalu di dalam kebenaran Allah. Dan marilah kita lanjutkan tugas-tugas kita, aktivitas kita hari ini di dalam kebenaran Allah. Sebab di sanalah sukacita kita akan semakin nyata. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami selalu berpihak kepadamu. Dengan keberpihakan kami kepada Tuhan, kami akan selalu mampu untuk berpihak selalu kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kami akan semakin menjauh dari kepalsuan hidup, dari kejahatan hidup. Biarlah kebenaran yang dari Tuhan selalu memampukan kami, selalu memberikan semangat buat kami semuanya untuk melakukan tugas-tugas kami. Karena kebenaran itu akan nyata dan akan memberikan sukacita bagi kami. Sertai kami semuanya Tuhan, sertai seluruhnya jemaat-Mu, dimanapun dan apapun yang mereka lakukan hari ini. Biarlah kebenaran Tuhan yang selalu menyertai mereka, agar mereka dapat merasakan sukacita dari Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan, panjatkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat pagi dan sukses selalu buat kita semuanya. Horas.